Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Budaya Bangsa ingin melakukan wawancara dengan pemilik Sanggar Puspawangi yang berada di Karawang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fidel Hafiz. Saya Muhammad Fahri Reza Maulana. Dan lanjut ke wawancaranya. Oke, baik. Di sini saya Naila Mesita Tretani. Saya akan mewawancarai Bapak Tatang Sukari SPD. Oke, di sini saya akan mewawancarai pemilik Sanggar Seni Puspawangi. Oke. Di sini sebelumnya boleh diceritakan sedikit Pak, apa sih ciri khas atau keunikan tersendiri dari Sanggar Puspawangi ini yang membedakannya dengan sanggar seni lainnya di Karawang? Ya, baik. Sanggar seni tari Puspawangi itu berakar dari kesenian khas Kabupaten Karawang, yaitu jaipongan, kalau nariknya jaipongan. Karawangnya ya? Dari Puspawangi kita menerapkan pendidikan karena basic Bapak teater ya, tapi senang nari juga. Jadi unsur teaternya Bapak masukkan ke dalam tari. Alhamdulillah jadi ada pembeda gitu. Di teater itu kan seorang pelakon ya, seorang aktor harus bisa menguasai 3 elemen. Satu, pintar konsentrasi; kedua, imajinasi; ketiga, ekspresi. Oh, bagus ya definisinya ya. Ada 3 nih: konsentrasi, imajinasi, ekspresi. Sehingga kalau itu digabungkan menjadi sebuah tontonan yang menghasilkan apa yang dimaksud rasa empati. Rasa empati itu adalah keterlibatan emosional. Jadi orang menarik, setelah menarik maka timbul simpati. Simpati itu adalah pengorbanan. Orang dengan simpati akan rela berkorban apapun. Sehingga alhamdulillah Puspawangi banyak alhamdulillah ya, ada peminatnya gitu lah. Sehingga kami berjalan selama 15 tahun, siswa Bapak sudah hampir 90 siswa. Dan itu berbayar, Nek. Pasti harus ada ilmunya. Jadi mereka itu karena ada simpati itu. Apalah artinya misalnya bayaran 250.000 per bulan. Karena kalau udah rasa simpati apapun dikorbankan. Itu yang mungkin itu yang menjadi ada pembeda. bedaannya ya. Bagus ya, ada punya suatu prinsip dan nilai gitu ya. Ya, karena basicnya itu unsur teater itu dimasukkan. Walaupun memang kadang-kadang ya sanggar gitu ya, namanya hobi ya, datang silih berganti, ada yang masuk, ada yang keluar, tapi alhamdulillah tetap kasih jalan sampai hari ini. Gitu, Nek. Ya, baik. Selanjutnya, selama mengelola sanggar ini sebagai pemilik, bagaimana dukungan dari pemerintah daerah atau masyarakat sekitar terhadap keberlangsungan sanggar Puspawangi? Apakah sering dilibatkan dalam acara-acara besar di Karawang? Ya, sering. Dulu hampir tiap tahun untuk pengiriman duta kesenian ke Purwakarta zaman bupatinya Ego Mulyadi, kita selalu menjadi wakil dari Kota Karawang untuk ikut terlibat dalam kesenian helaran atau karnaval dari Purwakarta. Juga kita ke Sukabumi, ke Bogor, ke Depok, ya kemana-mana, ke Jogja gitu ya. Jadi alhamdulillah dari pemerintah ada kepercayaan untuk menampilkan anak-anak dari Sanggar Puspawangi. Walaupun bantuan secara finansial ya sampai saat ini belum ada, karena sanggar itu kan mandiri ya, swadaya. Ya Bapak kalau ada syukur, tidak ada apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa karena sudah berjalan. Iya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, selama mendirikan dan memimpin Sanggar Puspawangi, apa momen atau pencapaian yang paling berkesan menurut Bapak? Ya. Yang paling bangga buat semua Sanggar? 2025 Bapak pergi ke Bangkok, Thailand. Oh, udah pernah keluar negeri. Ya. Itu adalah impian yang sudah mendekati
tercapai ya. Oh, Jadi iya, Jaipong tercapai. tidak hanya di Jawa Barat, tapi kita melanglang ke mancanegara, ke Bangkok, Thailand. 5 hari Bapak ke sana ikut karnaval kegiatan Songkran di sana, kegiatan Songkran, dan alhamdulillah pialanya di sana sih. Oh, juara Kita ya. runner up, Itu juga juara bagus. 1 dan tuan rumah. Di situ Itu. tuh menampilkan apa? Kita medley tari Nusantara dan ada tari kita khusus yaitu Kidung Pananjung Jaipongan. Dari Karawang ya. Oh, bagus ya budayanya. Apa ya, mengapresiasi Karawang. Terus selanjutnya menurut Bapak nih ya, kan sekarang tuh di tengah banyaknya modernisasi ya, di tarian luar misalnya ada K-pop, seni modern. Menurut bagaimana cara Sanggar Puspawangi tetap menjaga keaslian atau paten asli dari tarian tradisional Karawang? Baik, Bapak harapkan kepada para penggemar tari Jaipong, tapi sekarang bagus. Jadi setiap mall itu hampir 2 bulan sekali mengadakan festival. Dan di Karawang itu ada 35 sanggar kayak Bapak nih, Puspawangi ini. Iya. Sehingga tetap akan bertahan ya secara pelestarian karena banyak siswa dari usia dini. Jadi usia ada SD, SMP, Oh, diajarkan dari dini ya? dari dini, sehingga mereka suka, mereka bangga, ya otomatis sedikitnya mengurangi arus kebudayaan yang datangnya dari luar. Jadi harus bisa balance gitu ya. Ya harus balance. Oke. Menurut Bapak, apa kesulitan misalnya dalam melatih generasi muda sekarang, kayak misalnya anak sekolah atau misalnya pekerja, agar mereka tuh bisa menguasai rasa dan gerakan tari yang benar-benar itu tuh bernyawa? Ya itu karena imbas dari modernisasi, mereka kadang-kadang merasa bahwa dengan menggeluti seni tradisi itu masa depannya akan kurang bagus gitu, akan suram gitu ya. Terus apa sih tradisi gitu ya? Karena memang paparan dari basic sekolah juga nggak diharuskan belajar kesenian tradisi. Ya. Sejarah juga kan kita nggak tahu sejarah Karawangnya mana gitu. Jadi sejarah Barat ya nggak. Ya. Bahwa sehingga asli sejarah Karawang hilang. Nggak ada. Juga dalam bentuk kesenian. Jadi Sanggar itu salah satu lembaga yang melestarikan budaya leluhurnya, budaya tradisinya. Salah satu strategi solusi ya. Salah satu strateginya. Kalau tidak ada sanggarnya, tidak ada yang menari Jaipong. Iya, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada, maka Jaipong itu akan hilang. Iya. Dan kalau hilang, kita belajar ke luar negeri, mahal. Sekarang aja belajar bahasa Indonesia harus ke Belanda. Iya, udah ada Karena ya. bukan di Belanda itu lengkap apapun, karena kita terjaga selama ratusan tahun. Jadi kita ini akan terlena kalau tidak ada sanggar, tidak ada anak-anak kecil yang belajar, yang suka terhadap tari Jaipong. Tapi kalau mereka sudah suka, bahkan di belakang, di depan itu sudah jadi pelatih, jadi SD itu. Itu ya. Udah pada mandiri. Walaupun Iya. Mbak, istilahnya yang sampai luar negeri juga gitu ya. Terus nanti. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bapak cara Sanggar Puspawangi ini tetap bertahan dan menjaga antusiasme anggota di era digital ini, terutama karena para penari kan biasanya punya sibuk ya sekolah atau kerja. Komitmen Bapak di prestasi, sehingga kalau anak-anak Puspawangi juara dalam setiap lomba itu otomatis mengangkat nama Sanggar. Oh iya, Ya, dan reputasi ya. menarik minat orang lain untuk masuk Sanggar. Kalau anak-anak Puspawangi juara, pasti Bapak posting di FB, Suatu apresiasi ya. di Instagram, di TikTok, salah satu bentuk apresiasi. Sehingga ya itu dari sana anak-anak kita dikenal. Terus Sanggar juga dikenal. Tiba-tiba Neng juga tahu Puspawangi. Iya. Nggak tahu apa-apa. Kenal itu dari juga Jadi itu kan udah pentingnya terkenal ya. medsos itu. Di berita-berita juga Sanggar Puspawangi aku Iya. juga dari situ. Ya, begitu ya kira-kira. Oke. Saat Sanggar itu biasanya kan menampilkan sebuah tarian ya di atas panggung. Ya. Pesan atau esensi budaya apa yang sebenarnya Bapak tuh pengen sampaikan kepada masyarakat? Ya, intinya budaya moral ya, karena moral bangsa kita ini sudah mulai, apalagi generasi mudanya
gitu ya. Jadi moral ketimuran, moral yang dikuatkan oleh para leluhur kita untuk selalu dijaga, karena dengan begitu maka alam ini akan lestari. Iya. Ya, kalau kita semerawut budaya tidak ada, maka hancurlah ini peradaban kita. Jadi itu, jadi diajarkan tentang Supaya budaya tetap hidup ya. lingkungan, ya kehidupan, moral, etika itu biasanya dalam berkesenian itu. Oke. Baik, berarti ini selama mengelola sanggar ini apa harapan Bapak atau Bapak untuk Ya. masa depan budaya Ya. tradisional di Karawang, dan apa pesan untuk generasi muda agar tidak malu Ya. belajar budaya sendiri, itu pertanyaan terakhir. Ya. Pesannya tetap budaya kita harus ada dan lestari, karena dengan lestarinya budaya maka akan lestari bangsa ini. Salah satu kemajuan dari peradaban adalah budayanya. Nah, kalau budayanya runtuh, maka tatanan peradaban manusia itu akan runtuh juga, akan hilang. Nah, pada generasi muda harus menyadari bahwa krisis kebudayaan kita adalah karena selalu diabaikan dan dianggap asing bagi diremehin, asing bagi dirinya. Jadi kalau merasa asing maka akan lenyap, akan hilang, akan ditinggalkan oleh kita semua. Kalau itu ditinggalkan maka menjadi sesuatu yang mahal. Artinya penggaliannya susah, rekonstruksinya susah. Ya enggak? Iya, betul. Di Karawang itu ada candi jiwa. Iya, banyak candi itu. Tapi sampai saat ini kita susah menggali kebenaran sejarah yang benar itu dari mana, karena sudah terkubur tanah. Ya enggak? Iya. Jadi jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah kalau Borobudur mah karena ada reliknya, karena ada ceritanya. Oh, ini bisa diketahui. Tapi kalau candi jiwa enggak ada, susah. Hanya gundukan tanah, direkanya diraba-raba. Iya, Jangan sampai seperti itu. Bahkan tuh banyak juga orang-orang tuh masih kaget ternyata Karawang tuh punya budaya. Karawang itu kaya dengan budayanya. Karawang itu Iya. adalah kota tua, kota yang menyimpan sejarah yang terkubur, dan kita susah untuk menggalinya karena diabaikan. Jaipong kalau tidak ada segini belajar hilang dong. Oh, tinggal kita belajar ke luar, ke Belanda, ke Inggris, kemana. Kalau Karawang tuh banyak kaya banget ya budaya, ada makanan, ada Iya, tarian, betul. ada bangunan-bangunan Iya. seperti itu juga. Gitu nih. Oke, berarti itu sih sudah pertanyaan kita sudah cukup. Ya. Ya, berarti kita tutup wawancaranya. Terima kasih sekali untuk Terima Pak kasih Tatang ya, Sukari. untuk pemilik sanggar Iya. seni Puspawangi ya. Di sini kami menutup wawancaranya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kami harap sanggar seni Puspawanginya akan terus lancar ya, terus berkembang biar bisa juga para anak-anak dan mereka juga bisa mengembangkan budaya Karawang gitu ya. Ada jakun Puspawangi Puspawangi yang buang sengitna. yang buang Sengitna. sengitna. Oke. Puspawangi yang buang sengitna. Baik, jadi kami baru saja selesai wawancara dan di sini rekan saya Muhammad Fahri Reza Muhammad. akan menjelaskan lebih sedikit bagian dari hasil wawancara tadi. Jadi hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Sanggar Puspawangi bukan hanya menjadi tempat belajar seni, tetapi juga wadah bagi anak muda di Karawang untuk melestarikan budaya daerah. Harapannya generasi muda di Karawang semakin tertarik mengenal dan menjaga seni tradisional agar budaya lokal tetap hidup dan berkembang di Karawang. Nah, jadi Jaipongan adalah tarian khas Sunda dari Jawa Barat yang dikembangkan oleh Gugum Gembira pada tahun 1970-an. Dengan mengambil unsur dari kesenian rakyat seperti ketuk tilu dan topeng banjet. Di tengah modernisasi, Sanggar Tari Jaipongan berperan penting sebagai tempat pelestarian budaya sekaligus ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal nilai filosofi dan keindahan seni Sunda. Tidak hanya mengajarkan gerakan tari sanggar, juga menanamkan nilai kesopanan, keberanian, dan kecintaan terhadap budaya lokal.
melalui iringan musik gamelan Sunda. Meski menghadapi tantangan seperti menurunnya minat, generasi muda, dan keterbatasan fasilitas, banyak sanggar tetap bertahan dengan berinovasi lewat pertunjukan dan festival budaya. Oleh karena itu, keberadaan Sanggar Tari Jaipongan menjadi simbol semangat masyarakat dalam menjaga dan mewariskan budaya Sunda agar tetap hidup di masa depan. Jadi, itulah sekian wawancara kami dengan pemilik Sanggar Puspawangi. Saya Muhammad Fahri Reza Maulana. Saya Naila Misi Patrenami. Dan saya Muhammad Bedul Hafiz. Sekian, terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Puspawangi nyambuan sengitna.